warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada video kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang bagus, dan dari setiap pertanyaan yang bersifat gaib atau batin, ini bisa mengarah pada dua jalur, yakni jalur supranatural dan jalur spiritual. Langsung saja kita bacakan pertanyaan tersebut. Beliau mendapat sebuah pusaka dari sang kakek. Beliau tidak diberitahu kegunaan, cuma dikasih tahu supaya dirawat setiap malam satu suro atau setiap tanggal satu suro. Karena suatu saat ditanyakan ke orang tua, dan makhluk gaib yang menempati pusaka itu dimasukkan ke mediator. Kemudian beliau bertanya tentang pusaka yang turun-temurun itu, dan juga bertanya tentang apa kegunaannya. Dia menjawab, belum saatnya, nanti kamu akan tahu sendiri. Setiap beliau bertanya pasti jawabannya seperti itu. Dia juga bilang kalau digunakan untuk kejelekan maka akan kembali ke dirinya, dan kalau digunakan untuk kebaikan bakal bagus, top, dan diacungi jempol. Dan pusaka itu disuruh nyimpen dulu. Kira-kira bagaimana ya Pak itu? Saya pun tidak punya guru untuk belajar hal-hal seperti itu. Bagaimana saya bisa menggunakan pusaka itu untuk kebaikan dan kapan waktunya? Mengapa jawaban selalu sama? Hal itu karena menunggu sampai ada penyatuan energi dari pusaka dan pribadi Anda. Setelah penyatuan tersebut, itu belum selesai tugas dan perjalanan Anda. Akan tetapi justru awal perjalanan dan tugas Anda yang baru. Maka di sini Anda harus mampu memilih jalan dengan baik, dengan benar. Anda ambil jalan supranatural atau ke jalan spiritual. Untuk jalur supranatural, Anda bisa menggunakan pendaya gunaan penyatuan energi Anda dengan energi benda tersebut untuk menolong sesama ataupun untuk berbuat jahat. Sedangkan jalur spiritual adalah menyempurnakan makhluk atau jin dan khodam yang ada di dalam pusaka tersebut. Tapi menurut saya, apapun kegunaan benda tersebut, jika Anda gunakan baik ataupun buruk, itu sama saja akan berbalik kepada Anda. Pada saat sebuah benda itu memiliki energi ataupun memiliki jin ataupun memiliki khodam, kemudian kita mampu berinteraksi, mampu memerintah, dan si khodam juga dan energi yang ada di dalam tersebut juga menurut. Sekilas pandangan menurut saya, mengapa dia menurut saja? Apakah benar-benar dia itu menuruti kehendak kita? Apakah ada imbalan atau apakah ada timbal balik nantinya yang harus kita penuhi? Inilah yang harus kita pikirkan. Secara logika saja, kita memerintah anak kita, kadang tidak begitu ikhlas dia menjalani. Harus ada motivasi untuk anak tersebut mau kita perintah. Apalagi di sini adalah sebuah khodam atau sebuah energi atau sebuah jin yang mungkin kita tidak begitu kenal dengan dia. Jika kita gunakan buruk untuk kejelekan, maka akan berbalik kepada diri saya. Ini adalah salah satu bukti pada saat kita memerintahkan jin atau energi tersebut untuk menyerang seseorang lah, atau membalas rasa sakit hati kita, kemudian berhasil. Kemudian si orang tersebut yang kita balas, akhirnya dia tahu, mereka akan membalasnya kepada kita, bukan kepada jin itu, bukan kepada energi tersebut. Ini adalah salah satu contoh. Tubuh ini hanya seperti sebuah alat ya, seperti sebuah media untuk berjalannya sebuah energi yang kita tidak tahu. Mungkin hal ini seperti agak-agak tabu ya, tapi ini adalah kenyataan di alam gaib. Salah satu contoh, banyak pengalaman yang saya rasakan. Kemudian di sini adalah cara untuk penyatuan energi pusaka dengan bagaimana ya Pak? Dan saya pun sering dapat mimpi berulang kali, dia bicara dengan saya, kalau yang bantu saya itu dia. Para sahabat semua, di dalam dunia mistik
Memang terkadang ada energi atau makhluk yang membantu kita, seperti di film-film yang banyak terjadi, seperti jin dan jun dan lain sebagainya. Tapi satu yang tidak mampu dibantu oleh jin adalah akhlak kita, adalah jin tidak mampu menolong ruhani kita menuju ke jalan Allah. Ini hanya sekedar fakta yang saya share, yang saya alami. Jadi jika ada seseorang yang mungkin punya pengalaman beda pengalaman dengan yang saya alami, mungkin jin hodam atau energi tersebut mampu menolong kita secara lahiriah, tapi secara batiniah tidak sama sekali, karena itu adalah harus murni dari akhlak manusia. Kemudian bagian dari pertanyaan tersebut juga untuk merawat pusaka. Contoh, jika pusaka tersebut adalah keris, bisa kita rendam dengan air kelapa tua, masukkan seluruh bagian keris jika itu keris, kemudian oles dengan jeruk nipis untuk menghindari karat besinya, lalu bersihkan dengan kain bersih yang sifatnya adalah menyerap sehingga benar-benar kering, kemudian olesi minyak misik atau minyak lain yang sesuai dengan khodam yang ada di dalam pusaka tersebut. Pada waktu melakukannya adalah setiap 1 tahun sekali atau pada malam 1 suro, dan waktu yang terbaik di hari tersebut adalah jam 11 malam sampai jam 2 pagi dalam menyambut malam tahun baru malam 1 suro tersebut. Di sini juga dipertanyakan, bagaimanakah cara untuk penyatuan energi dengan pusaka? Gimana ya Pak? Dan beliau sering mendapat mimpi berulang kali. Dia berbicara dengan saya kalau yang bantu itu dia. Di dalam penyatuan sebuah energi antara diri dengan energi di dalam pusaka tersebut, kebanyakan survei hal ini terjadi tanpa disadari, yaitu dengan berjalannya daya, rasa, karsa, dan cipta manusia. Dan ketiganya tersebut ada pada niat dan kehendak Anda yang berjalan dalam setiap jamasan pusaka atau dalam merawat pusaka tiap tahun sekali tersebut. Jika itu kita laksanakan mungkin dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, mungkin kita sudah mampu menggunakan. Karena dalam kurun waktu tersebut, lama-kelamaan sesuatu yang tidak Anda yakini akan menjadi Anda yakini. Itu berjalan tanpa sadar. Bagaimanakah cara untuk penyatuan energi? Satu, pada saat Anda meyakini pesan tersebut untuk merawat di setiap malam 1 suro, Anda yakini hal tersebut. Pada saat Anda meyakini itu, maka kekuatan yakin tersebut melebihi kekuatan iman Anda. Maksudnya tahap yakin itu lebih di atas lagi, iman ada di bawah. Jadi pada saat Anda selalu melakukan ritual tersebut, membersihkannya, berarti Anda betul-betul meyakini tanpa Anda sadari, itu berjalan. Perlu Anda yakini, yang harus kita betul-betul ketahui adalah pesan itu sifatnya adalah gaib atau batin. Dengan itu, tanpa sadar, Anda masuk dalam pelatihan, penyatuan, dan mohon maaf, semakin Anda melakukan itu sampai benar-benar matang, tanpa teredukasi, Anda sudah melakukan kuasa dan kehendak yang menyatu dengan daya, rasa, dan karsa serta cipta Anda. Saya sudah pernah membuat video yang berjudul Rahasia Kehendak. Silahkan simak untuk mengetahui energi dari sebuah kehendak. Kemudian juga niat batiniah. Silahkan kedua hal tersebut Anda pelajari betul-betul. Di situ yang akan membuat Anda yakin sebuah niat yang bersifat batiniah itu sangat dalam sekali. Dan kehendak adalah batiniah dari niat Anda tersebut. Dan sampai di sini sebetulnya daya, rasa, karsa, dan cipta manusia yang terlahir dalam kuasa dan kehendak nyata. Ini adalah sebuah inti potensi pribadi manusia yang mampu mengeluarkan energi. Dan ini kita kolaborasikan dengan sebuah pusaka, terjadilah sesuatu energi yang mampu kita gunakan. Tapi di dalam spiritual, saya hanya ingin mengarahkan bahwa
niat dan kehendak Anda, daya rasa dan karsa serta cipta Anda, arahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah Anda ada dalam satu niat tersebut. Jangan sampai itu semua Anda lakukan kalau membuat Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun sudah membantu Anda, bahkan juga melindungi Anda. Bahkan itu dari saat Anda belum lahir, kemudian Anda lahir dan sampai Anda sedewasa ini. Banyak sekali hal-hal yang sudah Allah bantu untuk kita dan Allah lindungi untuk diri kita. Tapi mohon maaf, kita tidak mengetahui itu karena kita cobalah pada saat Anda sudah melakukan sebuah penyatuan energi antara daya rasa karsa dan cipta Anda, doyo rasa karsa lan cipta dalam bahasa Jawa, nyawiji ing pusaka, bersatu dalam pusaka. Kerahkan semua dengan kuat, dengan betul-betul sekemampuan pusaka dan diri Anda tersebut. Tapi pada saat Allah akan menjatuhkan meteor kepada bumi, insya Allah pusaka itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dari daya rasa karsa dan cipta yang terlahir dalam sebuah kehendak dan niat, itu pun akan mampu menolong sesama seperti yang mungkin sudah kita lakukan, sering kita lakukan, tapi kita tidak mengetahui, kita tidak ilmui itu, sehingga pandangan kita akan teralihkan kepada sebuah benda-benda mati yang memiliki energi untuk kita daya gunakan sebagai media menolong kepada sesama. Dan saya pribadi sebagai orang Jawa juga memiliki keris, memiliki benda-benda pusaka, tapi tidak lebih dengan menyukai pamor-pamor, bukan energi-energi yang mampu kita daya gunakan. Seperti ini contohnya. Ya, keris kecil, ya kecil sekali, hanya satu jari. Ada juga yang keris yang besar juga. Tapi ini hanya sebuah hiasan, menjadi sebuah hiasan. Ini juga dari para pendahulu kita yang mewariskan. Ada juga tombak yang di rumah, tapi memang unik dan memang asik untuk kita mengetahui jenis-jenis pamor yang ada di dalam benda-benda tersebut. Dan untuk energi, tetap Allah yang memberikan energi, bukan makhluk atau bukan energi yang ada di dalam sebuah benda mati. Jika mungkin benda seperti ini memiliki kekuatan super, mampu menolong manusia yang tidak ada dalam perkiraan kita dalam menolongnya, tapi Allah, kekuatan Allah bukanlah kekuatan super, tapi maha, lebih kuat, lebih beribu-ribu dari kekuatan super tersebut. Semoga dengan ini kita mampu mengkondisikan apa yang ada di dalam dunia gaib maupun dunia batin kita. Semua akan menuntun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.